Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam safar. Ada beberapa adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika safar. Di antaranya, yang pertama, sebelum melakukan safar hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sesama anak Adam, seperti utang, mengembalikan barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan seterusnya. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Kedua, sebelum keluar rumah, hendaknya mengerjakan sholat 2 rakaat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza kharajta min manzilika, fasalli raka'ataini yamna'anika min makhrajis su', wa idza dakhalta ila manzilika, fasalli raka'ataini yamna'anika min madkhalis su'." Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, dianjurkan untuk pamitan atau menitip pesan bagi para musafir maupun orang yang ditinggal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hendak safar, mohon nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Alaika bitaqwallah wa takbiri ala kulli syarafin." Bertakwalah kepada Allah dan bertakbirlah setiap melewati jalan yang menanjak. Ketika orang ini pergi, beliau berdoa, "Allahumma tuwilahul ardo wa hawin alaihi safara." Ya Allah, pendekkanlah jarak bumi untuknya dan mudahkanlah perjalanan safarnya. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Di antara pesan yang disampaikan Rasulullah SAW bagi orang yang hendak safar, "Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika." Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan ujung akhir amalmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang ditinggal, "Astaudi'ukallaha alladzi la tadhi'u wa ta'i'uhu." Aku titipkan Anda kepada Allah, Dia tidak akan menyia-nyiakan titipan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, lakukanlah safar bersama rombongan dan tidak sendirian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu, ma sara rakibun bil laili wahdah." Seandainya manusia mengetahui apa-apa yang ada pada safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan jika safar dilakukan bersama rombongan, tunjuklah salah satu sebagai ketua rombongan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin, falyu'ammiru ahadahum." Apabila 3 orang akan berangkat safar, hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai ketua rombongan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kelima, jika tidak mendesak, dianjurkan memulai berangkat safar di hari Kamis. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, "Aqallu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza arada safaran illa yaumal khamis." Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan safar di selain hari Kamis. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keenam, hindari musik atau membawa anjing ketika safar, karena malaikat tidak akan menyertainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jarasun." Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketujuh, disunnahkan bagi musafir untuk berjalan pada malam hari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil tuljati,
fa innal arda tutwa bil-lail. Hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari tatkala safar, karena bumi ketika itu dilipat atau dipendekkan pada malam hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, memperbanyak doa ketika safar, karena doa musafir itu mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin la turad, da'watul walidi wa da'watul shaimi wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak akan ditolak. Doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, selama safar dianjurkan untuk mengqashar solat dan meninggalkan semua solat rawatib selain qabliyah subuh. Ibnu Umar menceritakan, "Inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah, wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah." Saya pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau tidak sholat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Abu Bakar ketika safar. Beliau tidak sholat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim. Ke-10, beberapa doa ketika safar. Yang pertama, doa ketika naik kendaraan. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Bacaan di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, doa ketika mulai perjalanan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa, wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hada, watwi anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fis safar, wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar, wa ka'abatil manzar, wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhoi dalam safar ini. Ya Allah, ringankanlah atas kami safar ini, pendekkan perjalanan jauh kami. Ya Allah, Engkaulah teman safar kami, dan pengganti kami dalam mengurus keluarga yang kami tinggal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan safar, perubahan hati ketika melihat sesuatu, dan dari kejelekan di saat kami kembali mengurus harta, keluarga, dan anak kami. Doa ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, bacaan ketika kendaraan melintasi tanjakan dan jalan menurun. Dianjurkan membaca takbir setiap melintasi tanjakan dan membaca tasbih setiap melintasi jalan menurun. Jabir bin Abdillah mengatakan, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Dulu, apabila kami berjalan naik, kami bertakbir, dan apabila turun, kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, doa ketika memasuki suatu kampung. Ketika kita memasuki sebuah kampung dan hendak singgah di dalamnya, hendaknya membaca, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna, wa rabbar riyahi wa ma darayna, wa rabbas syayatini wa ma adlalna. Nas'aluka khaira hadhihi al-qaryati wa khaira ahliha, wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, Tuhan langit yang 7 dan apa yang dinaunginya, Tuhan bumi yang 7 dan apa yang berada di atasnya, Tuhan setan-setan dan makhluk yang disesatkannya, Tuhan angin dan apa yang dibawanya. Aku meminta kepadamu kebaikan kampung ini dan kebaikan penghuninya serta kebaikan yang ada di dalamnya. Aku pun berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan penghuninya, dan keburukan yang ada di dalamnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amalul Yaum, Hakim, dan dia mensahihkannya serta disepakati oleh Adz-Dzahabi.
Yang kelima, doa ketika singgah di suatu tempat yang asing atau tempat peristirahatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang telah Dia ciptakan. Barang siapa singgah di suatu tempat, kemudian mengucapkan doa di atas, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia beranjak dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Ke-11, segera pulang setelah urusan selesai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal 'adab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu, fa idza qada ahadukum tahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Safar itu bagian dari adab atau melelahkan, menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, bersegeralah pulang untuk menemui keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-12, doa ketika pulang dari safar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, pada waktu kami pulang safar, ketika kami telah melihat kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, "Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun." Orang-orang yang kembali, bertaubat, beribadah, dan hanya kepada Rabb kami semua memuji. Beliau terus membacanya hingga kami memasuki kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini ketika safar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.